Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra putri yang berbahagia, apa kabarnya? Aku harapkan semua dalam keadaan baik dan sehat tentunya ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pertemuan kali ini, Eko akan ingatkan kembali beberapa kewajiban yang kalian miliki selama proses belajar di rumah berlangsung. Melihat dari apa yang kalian telah tuntaskan di pertemuan-pertemuan bab sebelumnya, maka Peko mengambil kesimpulan bahwa beberapa di antara kalian masih terlihat kurang disiplin dalam mengikuti materi dan mengerjakan tugas-tugas, sehingga akibatnya terjadi penumpukan tugas yang membuat kalian kerepotan karena harus menyelesaikannya sebagai syarat mengikuti pelaksanaan PTS. Nah, Peko harapkan di kegiatan-kegiatan belajar selanjutnya kalian bisa lebih disiplin untuk mengikuti setiap pelajaran, perhatikan setiap materi yang diupload oleh Bapak Ibu gurunya, terutama dalam pelajaran Peko, lalu kerjakan tugas-tugasnya sesuai dengan arahan. Jadi ketika Peko minta untuk menuliskan komentar di forum diskusi, maka tuliskan di forum tersebut, jangan di tempat yang lain. Ketika Peko minta untuk menuliskan jawaban di kertas, lalu difoto dan diupload dalam menu submit, maka lakukan seperti yang Peko minta. Banyak sekali tugas-tugas yang kalian kirimkan tidak pada tempatnya, sehingga Peko kesulitan untuk memberikan nilai, sehingga pada akhirnya nilai kalian masih terlihat kosong walaupun sudah mengaku mengerjakan. Karena itu Peko harapkan selanjutnya hal seperti itu tidak terulang lagi. Baik, kemudian untuk proses belajar kita, Peko akan tampilkan penjelasan materi dari yang sudah Peko upload di pertemuan sebelumnya. Kalian simak baik-baik ya. Istilah interaksi sosial, Peko yakin kalian sudah sering mendengarnya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak percakapan, banyak pernyataan dari para tokoh yang mungkin kalian saksikan di televisi atau media yang lain yang menggunakan istilah interaksi dalam kalimatnya. Misalnya mereka berkata seperti ini: interaksi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain harus terjalin dengan harmonis. Atau misalnya mereka mengatakan seperti ini: interaksi antara kelompok-kelompok politik di negara kita saat ini sedang dalam keadaan yang mencekam. Nah, sebenarnya apa sih maksud dari interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Semua hubungan yang terjadi dalam kehidupan sosial manusia disebut dengan interaksi, baik itu yang terjalin antara satu orang dengan orang lain, ataupun yang terjadi antara satu orang dengan kelompok masyarakat, dan bahkan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Nah, pola hubungan seperti itu diistilahkan dengan interaksi sosial. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Untuk itulah, dalam interaksi sosial sangat dibutuhkan dua hal utama, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses kita menyampaikan pesan kepada orang lain dengan alat-alat komunikasi yang tersedia, utamanya adalah bahasa ya, baik secara verbal ataupun non-verbal. Sementara kontak sosial adalah cara menyampaikan pesan yang sifatnya menggunakan gestur tubuh secara tidak langsung ya. Misalnya ada putra yang bertemu dengan putra lain di jalan lalu saling melambaikan tangan atau saling mengangkat dagu begitu, maka yang semacam itu disebut dengan kontak sosial. Nah, ketika komunikasi dan kontak tercipta, maka proses interaksi akan terjadi dengan baik karena adanya kontak sosial dan komunikasi sosial membuat proses interaksi terjadi secara timbal balik. Ada pesan yang dipertukarkan sehingga satu kelompok masyarakat bisa memahami apa yang disampaikan oleh kelompok masyarakat yang lain. Faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya interaksi sosial. Jadi ada beberapa hal yang membuat proses interaksi itu terjadi lebih baik. Yang pertama adalah faktor imitasi. Faktor imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Kalian bisa perhatikan ya, ketika kalian masih kecil, banyak aktivitas yang kita lakukan yang dimulai dengan cara meniru orang-orang di sekitar kita. Yang semacam itu disebut dengan imitasi. Dalam prosesnya tentu saja kita harus memperhatikan orang tersebut, mencoba, bertanya, yang membuat kita akan berhubungan dengan orang tersebut hingga kita bisa meniru apa yang dia lakukan. Sehingga faktor ini sangat berpengaruh dalam proses interaksi seseorang. Yang kedua adalah faktor sugesti. Seperti yang kita bahas di awal, bahwa hal yang mendukung terjadinya interaksi adalah komunikasi antar masyarakat. Nah, ketika kita berkomunikasi, artinya kita itu menerima dan menyampaikan pesan. Pesan-pesan tersebut tentunya akan membentuk cara berpikir kita. Misalnya kita mendapat pesan lewat berita ya, tentang adanya suatu bahaya dari satu jenis makanan tertentu. Lalu kita tersugesti, terpengaruh. Akibatnya kita tidak mengkonsumsi makanan itu, tidak belanja ke toko yang menjual makanan itu, bahkan tidak membeli kepada orang-orang yang menjual makanan tersebut. Sehingga proses interaksi kita akan terpengaruh oleh faktor sugesti tadi. Yang berikutnya adalah identifikasi. Nah, identifikasi merupakan proses yang membuat kita ini mirip atau bahkan serupa dengan orang yang kita idolakan, figur yang kita idolakan. Kita sangat ingin serupa dengan dia. Ketika muncul keinginan untuk serupa dengan orang lain, maka kita akan melakukan usaha-usaha untuk menirunya, mulai dari gaya bicara, gaya berbusana, cara berpikir, dan seterusnya. Nah, semua usaha-usaha itu akan membuat kita mau tidak mau berinteraksi dengan banyak orang yang juga memiliki ide sama. Muncul tuh kadang-kadang ya klub-klub tertentu yang pengen sama dengan tokoh yang dia idolakan. Muncul kelompok fans, muncul kelompok pengidola satu tokoh karakter kartun tertentu dan sebagainya. Semuanya merupakan faktor yang mendukung terjadinya interaksi. Yang berikutnya adalah simpati. Nah, simpati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi, ketika kita berhadapan dengan satu kejadian, maka perasaan kita sebagai makhluk sosial akan terpengaruh. Kadang kita kasihan, kadang kita merasa geram jika yang kita saksikan adalah hal-hal yang berupa ketidakadilan. Nah, semua perasaan itu akan membentuk cara kita bersikap terhadap orang lain. Jadi kalau kita muncul rasa senang, kita akan semakin berinteraksi dengan apa yang kita senangi. Kalau kita benci, ya kita akan menjauhi apa yang kita benci, termasuk orang-orang yang melakukan hal tersebut. Putra-putri yang berbahagia, Pak Eko harapkan setelah kalian menyimak apa yang tadi sudah Pak Eko jelaskan, kalian melengkapinya dengan membaca tema yang termuat di buku paketnya masing-masing, agar pemahamannya semakin sempurna. Eko akhiri pelajaran pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.